Tuhan Allah Bapa Surgawi yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa di sorga atas penyertaan-Mu di sepanjang hari lepas hari ini. Dan kini Tuhan himpun kami kembali di dalam pelayanan kami, ibadah hari Minggu untuk jemaat-Mu yang disiarkan secara langsung lewat live streaming untuk jemaat-jemaat. Berkati kami para presbiter-Mu yang sudah hadir, penatua dan diaken. Berkati juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Romi Matius MTH, yang memimpin ibadah ini. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga.
yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Memasuki Minggu Pentakosta ini, kami bersyukur atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, kesempatan di mana kami boleh beribadah ya Tuhan. Dan dalam ibadah ini kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan dimampukan juga untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah setia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kami, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Pada hari Minggu ini kita boleh bersyukur oleh karena kita sudah berada di Minggu Pentakosta,
Pentakosta adalah salah satu peristiwa penting dalam tradisi gereja kita, di mana pada hari Pentakosta kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Dan gereja itu sendiri lahir pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, atau artinya hari yang ke-50 sesudah Paskah, Roh Kudus dicurahkan. Dan kisah pencurahan Roh Kudus itu dapat kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Pada hari Pentakosta, seluruh murid Yesus berkumpul di satu tempat, dan Roh Kudus itu dicurahkan ke atas mereka. Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Tuhan sebelumnya. Roh Kudus itu bukan hanya turun, tetapi juga Roh Kudus itu hadir, memenuhi dan menguasai kehidupan para murid Yesus, sehingga ketika Roh Kudus hadir dalam diri mereka, dikatakan mereka mampu untuk berbicara atau berkata-kata dalam berbagai macam bahasa. Dan mereka bukan sekedar berkata-kata atau berbicara tanpa makna, seperti orang yang sedang mabuk, yang kalau berbicara itu sering tidak kita mengerti. Tetapi mereka sedang berbicara atau menyampaikan perkataan-perkataan yang isinya adalah firman Tuhan. Jadi Roh Kudus memampukan mereka untuk berbicara atau memberitakan firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 11 mengatakan bahwa mereka yang penuh Roh Kudus itu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah terhadap umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, sebagaimana yang kita dengarkan, kita baca dalam Kisah Para Rasul, merupakan penggenapan janji Tuhan atau nubuat yang pernah Tuhan sampaikan lewat para hambanya, lewat para nabi, khususnya Nabi Yoel. Karena itu dalam pembacaan kita saat ini, Nabi Yoel mengatakan atau memberitakan bahwa pada suatu saat Allah akan mencurahkan Roh-Nya ke atas manusia. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi kedatangan Roh Kudus melambangkan kedatangan Tuhan sendiri secara penuh. Itu sebabnya Yoel memakai istilah hari Tuhan untuk menggambarkan bagaimana dahsyatnya kedatangan Tuhan atau kedatangan Roh Tuhan ke atas manusia. Ketika Tuhan datang, maka Dia mencurahkan Roh-Nya ke atas manusia. Roh Kudus itu dicurahkan secara melimpah seperti hujan yang turun ke atas bumi. Hujan Roh itu akan membuat bumi yang kering, yang tandus menjadi segar kembali. Kehidupan kita mungkin seperti tanah yang kering, bumi yang tandus. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan seperti hujan yang turun membasahi bumi, maka kita akan menjadi segar kembali. Maka kita yang menerima Roh itu akan kembali bersemangat untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pencurahan Roh Kudus itu telah digenapi pada hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus turun dan masuk dalam kehidupan kita sekalian, maka Roh Kudus itu akan memberi kemampuan
Jadi Alkitab mengatakan bahwa Roh Tuhan adalah daya ilahi yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara, kita hanyalah manusia-manusia biasa yang pasti akan mati, yang pasti akan binasa, yang pasti akan kembali menjadi debu. Tetapi dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan kita harus sadari bahwa di dalam diri kita ini ada Roh Allah yang hidup. Ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kehidupan kepada kita sekalian. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Kita bisa menerima Roh Kudus karena kita telah menerima Tuhan Yesus. Ketika kita percaya, ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita juga menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, kitab Yoel ini mengatakan bahwa Roh Allah itu Allah curahkan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Siapapun yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan menerima Roh-Nya. Karena itu dikatakan baik orang tua, anak-anak, para teruna maupun para hamba akan diberikan karunia Roh Kudus oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia kepada setiap orang, sehingga mereka dapat berbuat, mereka juga akan mengalami penglihatan-penglihatan, atau mereka akan menerima visi-visi ilahi. Dalam tuntunan Roh, mereka dimampukan untuk melihat, untuk mendengar, untuk memahami hal-hal yang baik, yaitu rencana Allah yang terindah di dalam kehidupan mereka. Jadi itulah fungsi Roh Kudus, yaitu Roh itu menuntun kita untuk melihat, untuk mendengar, untuk mengerti, untuk memahami rencana Tuhan, untuk melihat, mendengar, memahami bahwa ada masa depan yang penuh pengharapan, bahwa ada kemenangan yang akan kita peroleh, bahwa akan ada kemenangan atas segala persoalan, ada kemenangan atas segala cobaan, kejahatan, penderitaan, dan sakit penyakit. Walaupun pada saat ini kita masih ada di dalam penderitaan, walaupun kita masih ada dalam pergumulan yang berat, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19, di mana banyak orang yang mengalami penderitaan, banyak orang yang merasakan adanya ketidakpastian dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin kita bertanya sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, ketika kita sudah menerima Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita dapat memahami, melihat apa yang sedang Tuhan rencanakan, apa yang akan Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita. Roh menuntun kita sekalian sehingga kita dapat memahami, kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak tinggal diam, Allah yang sedang berkarya, bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan setiap orang yang mengasihinya. Jadi kita meyakini walaupun keadaan kita sulit, tetapi oleh karena anugerah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menuntun kita, yang mengajarkan kita, ketika kita juga membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan itu bukan dengan mengandalkan pikiran, akal budi kita yang terbatas, tetapi kita senantiasa
sebagai penolong atau sebagai penghibur bagi kita sekalian. Atau dalam bahasa Yunani, penghibur itu adalah Parakletos. Jadi Tuhan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang Dia katakan, Dia janjikan, aku akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Maka apa yang Tuhan telah katakan, Tuhan janjikan itu digenapi. Sehingga pada hari ini juga kita boleh merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Karena kedatangan Roh Kudus adalah wujud daripada penggenapan janji Tuhan. Apa yang Tuhan telah katakan, apa yang Tuhan telah janjikan, pasti akan Tuhan nyatakan. Berbeda dengan manusia yang pandai berjanji, tetapi kadang-kala kita tidak mampu untuk menepati janji-janji kita. Terlebih lagi kalau kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, ya dengan segenap hati, saudara-saudara, mari kita setia. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia juga, yang ketika Dia mengatakan Dia akan mencurahkan Roh-Nya ini, maka benar-benar Roh Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi Roh itu hadir untuk memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Karena Alkitab firman Tuhan menyatakan bahwa Roh yang ada dalam diri kamu itu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Roh itu tetap tinggal dalam diri kita. Karena itu jangan kita mendukakan Roh Kudus, saudara-saudara. Jangan kita mengecewakan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita Roh-Nya yang kudus. Walaupun kita sebenarnya kita ini tidak layak, tetapi Tuhan telah memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus. Juga Roh yang kudus itu hadir untuk mempersatukan kita dengan orang lain. Karena itu orang yang mengaku memiliki Roh Allah dalam dirinya juga harus membuka dirinya bagi orang lain, menerima orang lain, mau mengasihi dan melayani orang lain. Itulah fungsi dari Roh Kudus. Roh yang bukan memisahkan kita, tetapi Roh itu mempersatukan kita. Bukankah pada hari Pentakosta semua murid Yesus, orang-orang percaya dari berbagai tempat dan dengan berbagai bahasa, mereka dipersatukan oleh Roh Kudus. Mereka berkata-kata dengan berbagai bahasa, tetapi mereka tetap dipersatukan di dalam Roh Kudus. Bahkan segala bahasa itu Tuhan pakai, segala perbedaan dalam gereja Tuhan, bahasa, kemampuan, budaya itu Tuhan pakai sebagai alat untuk dipakai untuk apa? Untuk memberitakan firman-Nya, untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi dunia ini, supaya setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka juga boleh mendengarkan kata-kata itu dalam bahasa atau budaya mereka masing-masing. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita setia untuk terus melaksanakan panggilan kita sebagai umat Tuhan yang Tuhan utus ke dalam dunia ini. Jadi walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, janganlah kita berputus asa, tetapi hendaknya kita terus maju untuk melayani dan bersaksi. Sebab kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Allah telah melimpahkan Roh-Nya yang akan senantiasa menyertai kita, yang akan senantiasa memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya yang ajaib. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan selalu Tuhan dan nantikanlah kuasa pertolongan-Nya di dalam kehidupan kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap tenang, tetap percaya, jangan panik dalam menghadapi segala sesuatu, jangan gelisah, jangan takut. Yesus mengatakan, janganlah engkau takut, janganlah engkau gelisah, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu sekalian. Tetapi hendaknya kita tetap percaya dan terus kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Karena dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi di dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, walaupun banyak
saja tantangan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita akan senantiasa diberikan kekuatan, sehingga kita akan terus maju untuk terus kita setia melayani Tuhan sampai menghadapi untuk menjemput kita sekalian. Kiranya lewat perenungan pada hari Pentakosta ini, kita semakin menyadari akan kasih Tuhan yang telah menganugerahkan kuasa Roh Kudus, yang menuntun kita untuk meninggalkan hidup yang lama, hidup yang bercela, hidup yang tidak terjadi Tuhan. Kita hidup di dalam terang kasih Tuhan. Dan marilah kita setia untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat hari Pentakosta bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama gereja di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur karena pada saat ini kami boleh hadir untuk mengikuti ibadah di Minggu Pentakosta ini. Ibadah yang kami lakukan secara daring atau online. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau berikan kami kesempatan. Kami boleh datang untuk memuji, memuliakan. Kami boleh bernyanyi, bersukacita, dan kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Allah telah memberikan atau mencurahkan Roh-Nya dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus itu senantiasa menyertai kami dalam kehidupan ini. Roh Kudus itu senantiasa hadir untuk memberi
berikan kami kekuatan dan pengharapan dalam kami menghadapi berbagai pergumulan di dunia ini. Terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami karunia Roh yang kudus ya Tuhan, sehingga kami juga diperlengkapi dengan kuasa-Mu. Kami diperlengkapi dengan karunia-karunia untuk melayani Tuhan, untuk kami boleh bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Sebagai gereja Tuhan, Tuhan putuskan untuk melayani, dan Tuhan menyertai kami dengan kuasa Roh yang kudus, khususnya di tengah-tengah dunia sekarang ini dalam konteks pandemi COVID-19. Kiranya kami tetap boleh melaksanakan tugas panggilan kami sebagai gereja Tuhan untuk terus melayani, untuk terus beribadah, untuk terus kami memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan akan semakin tersebar, sehingga akan semakin banyak orang yang percaya ketika mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan jemaat kami GPIB Maranatha Pematang Siantar yang boleh beribadah secara online pada hari ini. Berkati seluruh jemaat kami ya Tuhan. Berkati setiap pribadi, setiap keluarga dalam segala pergumulan ataupun tantangan yang kami hadapi, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Banyak sekali tantangan yang kami hadapi, banyak kesulitan yang kami alami Tuhan. Akibat dari pandemi ini menyebabkan banyak orang yang sakit, terbaring sakit karena terjangkit oleh virus COVID-19, dan karena itu mereka juga diisolasi di rumah sakit. Kami menyerahkan bagi jemaat kami, bahkan semua orang yang saat ini sedang sakit, jamah dan pulihkan yang sakit. Berkati para dokter, para perawat yang Tuhan pakai untuk merawat, untuk mengobati orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Berkati obat-obatan, berkati makanan, berkati semua upaya medis yang diberikan menjadi cara atau sarana yang Tuhan pakai dalam rangka untuk menyembuhkan dan memulihkan orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa untuk para dokter dan tenaga medis perawat yang ada di barisan terdepan, yang sedang berjuang untuk menolong orang-orang yang sakit. Tuhan berkati mereka semuanya. Berkati juga pemerintah kami Tuhan, yang sedang menghadapi tantangan yang sangat berat ini untuk mengatasi, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berkatilah pemerintah kami agar mereka dimampukan untuk dapat mengambil suatu keputusan yang terbaik, sehingga apa yang telah mereka dan terus mereka upayakan membuahkan hasil yang baik, sehingga tidak semakin banyak orang yang terpapar oleh virus ini, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dari virus ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang karena akibat pandemi ini mereka kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak mendapatkan memperoleh kebutuhan hidup sehari-hari. Jangan biarkan mereka dalam keadaan yang susah, menderita kelaparan karena kekurangan kebutuhan hidup. Berkati ya Tuhan mereka semuanya. Berkati juga orang-orang yang boleh tergerak hatinya untuk menolong, membantu meringankan penderitaan sesama kami yang dalam kesulitan di tengah-tengah pandemi. Terima kasih Bapak, pakailah juga hidup kami. Inilah hidup kami, inilah diri kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu untuk Engkau pakai. Ini alat tangan-Mu, sehingga lewat pelayanan, lewat apa yang boleh kami berikan itu boleh menjadi suatu kesaksian yang indah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat perbuatan-perbuatan baik yang kami boleh nyatakan kepada sesama kami yang menderita. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau menyerahkan juga seluruh presbiter
yang boleh mengambil bagian untuk melayani pada saat ini, pemain musik, pemandu lagu, bahkan warga jemaat yang juga boleh hadir untuk melaksanakan ibadah pada saat ini. Biarlah lewat ibadah ini kehidupan beriman kami semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kami semakin menjadi umat-Mu yang bertumbuh imannya, semakin setia untuk terus kami boleh melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Kami boleh melayani karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami, dan kasih menyata lewat pengorbanan Tuhan Yesus yang telah datang untuk menyelamatkan kami sekalian. Bapa dalam surga, inilah kami semua anak-anak yang datang kepadamu. Ampuni kami dari segala dosa, pelanggaran yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Terimalah dan sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan. Doa ini kami alaskan demi nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat, mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 288. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami membawa ungkapan syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai
tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. Pakailah hidup kami menjadi alat damai sejahtera bagi sesama, sehingga hidup kami ini selalu membawa kemuliaan nama-Mu. Amin. Warta Jemaat 31 Mei 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat GBI Maranatha Pematang Siantar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta 31 Mei 2020. Yang kedua, warta jemaat dan laporan keuangan dapat dilihat atau dibaca lewat WhatsApp yang dikirim ke WA Grup Jemaat GBI Maranatha Pematang Siantar. Yang ketiga, pengiriman persembahan dapat dikirimkan ke rekening gereja atau diantar langsung ke kantor gereja setiap hari kerja. Yang keempat, sumbangan sembako masih diperkenankan warga jemaat untuk menyumbang dan boleh diantar ke kantor gereja. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2020. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Umat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita bernyanyi hidup jemaat 427 suka menuturkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam